Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Salatan wa salaman ala habib Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menguasai alam semesta, yang berkuasa atas segala kuasa, yang mematikan dan menghidupkan kita. Dan hendaknya rasa syukur itu harus kita aplikasikan dalam bentuk ketaatan secara totalitas kepada seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, dan totalitas juga meninggalkan seluruh apa yang dilarangnya. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat Ahlul Bait dan kita semuanya yang masih senantiasa terus-menerus menjadikan beliau sebagai panutan dan tauladan, menjadikan Rasulullah sebagai tolak ukur perbuatan kita. Kita harus menyamakan perbuatan kita ini dengan perbuatan yang pernah dibuat oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita termasuk daripada kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'iyan fil jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka orang itu pasti mencintai aku. Dan orang yang mencintai aku itu nanti pasti akan membersamai aku di surga, bersama aku di surga yang sama. Karena salah satu syarat untuk bersama Rasul di surga itu harus cinta kepada sunnah-sunnahnya. Tidak boleh ada perbuatan, perkataan, ketetapan Nabi yang dia benci. Dia harus cintai semuanya, tanpa memilah dan memilih. Sunnah-sunnah Nabi itu harus kita cintai semuanya, walaupun itu tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan kehendak kita sebagai manusia. Tapi kalau itu datang ja'a min ingdan nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang dia bersumber datang dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib untuk kita cintai apa saja itu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasul yang sangat sempurna, Rasul yang diutus ila kafatil bashar, kepada seluruh manusia, bukan kepada kaum-kaum tertentu sebagaimana diutusnya nabi-nabi terdahulu. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW, karena dia itu adalah khataman nabiyyin, dan nabi yang terakhir, nabi penyempurna risalah nabi-nabi terdahulu, maka apa yang dia bawanya itu sudah sangat sempurna. Bahkan dia dijuluki oleh Sayyidul Mursalin, yaitu penghulu, pemimpin. Penghulu itu artinya pemimpin, pemimpin para nabi dan rasul. Jadi kita bangga menjadi umatnya ini, karena kita punya nabi adalah nabi yang paling the best, nabi yang paling afdal, nabi yang paling akmal, nabi yang paling sempurna risalahnya, sosoknya, karakternya. Jadi kita harus bangga. Mestinya umat-umatnya yang mengikuti Nabi Muhammad SAW ini menjadi khairu ummatin, wajib menjadi khairu ummah, yaitu sebaik-baik umat, layaknya Nabi dia, gitu ya. Tapi kalau
Hari ini kondisi sebaliknya. Kondisi kita ini terpuruk dalam segala bidang, dalam segala hal, maka berarti ada sesuatu yang salah dalam diri kita ini. Maka subuh hari ini saya akan coba membahas sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi ayat 103 ayat 104 yang mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'ah. Jadi di dalam ayat surah Al-Kahfi ini, dalam surat 103, 104, Allah katakan, apakah hal nunabbi'ukum, apakah kalian mau saya kasih tahu, saya kabari, bil aksarina a'mala, yaitu orang yang paling aksar, orang yang paling merugi. Kalau paling ini berarti nomor satu ya. Dia nomor satu, tak ada yang menandingi dia. Ini orang yang paling merugi fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia ini. Alladzina dalla sa'yuhum, orang yang menyia-nyiakan kehidupan dia selama di dunia. Kok orang yang menyia-nyiakan? Wahum yahsabuna, mereka beranggapan, mengira, annahum yuhsinuna sun'a, mereka sudah berbuat baik. Mari kita kupas satu persatu dari kata-kata dalam surah Al-Kahfi ini, supaya kita jangan termasuk orang seperti ini ya. Ini ada Allah katakan orang yang sangat, yang paling merugi. Allah mengawali dengan kalimat istifham, yaitu huruf istifham, yaitu sebuah kata yang digunakan untuk bertanya. Biasanya dalam bahasa Inggris disebut dengan why, what, apa lagi? Where. Kemudian itu adalah kata tanya ya. Dalam bahasa Arab juga ada. Hal apakah, apakah, man siapakah, kaifa bagaimana, ma apakah. Nah, itu namanya harfun istifham. Belajar bahasa Arab nanti ya. Itu disebut dengan adatul istifham, yaitu kalimat untuk bertanya. Tapi pola-pola pertanyaan di dalam Al-Quran ini macam-macam tujuannya. Ada pertanyaan itu yang digunakan Allah Subhanahu wa taala lil wa'id, untuk mengancam seseorang. Banyak ini kan Allah menggunakan kata tanya. Kata tanya bukan berarti Allah betul-betul bertanya kepada kita, tidak. Karena Allahu a'lam, alimul ghaib. Allah itu maha mengetahui bahkan sesuatu yang gaib, desahan napas, siratan pikiran dan hati kita pun Allah tahu. Kalau kita tidak tahu apa yang di benak bapak ibu di samping itu, kita tak tahu. Tapi Allah alimul ghaib. Nah ini jangan main-main ya. Makanya kita perlu tahu betul Asmaul Husna. Untuk apa? Supaya kita tahu mengerti betul ma'rifatullah, pengetahuan seputar Allah Subhanahu wa taala, supaya kita berhati-hati dalam kehidupan ini. Bertindak, berperilaku kita sangat hati-hati. Seperti kalau kita mau melakukan sebuah tindakan, seorang diri, memang orang tak ada yang tahu, tapi yang di atas nih tak bisa ditipu. Karena Allah menamakan dirinya Alimul Khabir. Sudah alim, khabir lagi. Maha mengetahui. Kalau sudah maha ini, tidak ada yang melebihi dirinya.
Jadi Allah menggunakan kalimat tanya di sini itu adalah sebagai ancaman lil wa'id. Sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd wa may yaf'alu dzalika fa innahu khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil azab. Apakah kalian mengimani sebagian Al-Quran ini? Wa takfuruna bi ba'd, lalu kalian mengingkari sebagian yang lain. Aku terima ayat ini, aku tak terima ayat yang ini, misalnya, ya. Saya terima ayat yang satu ini sesuai dengan hobi saya ini. Tapi kalau ayat yang ini janganlah. Nah, ini nganggu kepentingan saya. Nah, orang-orang yang seperti itu, ini Allah menggunakan dengan kata-kata tanya juga. Apakah kalian mengimani sebagian Al-Quran atau mengingkari sebagian yang lain? Jadi kita pilih-pilih. Jadi Islam atau Al-Quran ini kita ibaratkan seperti hidangan sebuah makanan. Ada yang kita suka, ada yang tidak suka. Nah, nggak boleh gitu ya. Kalau berislam itu kita harus pasrah, tunduk. Karena Islam itu kan dari kata-kata aslama. Aslama yuslimu, islaman. Artinya al-inqiyad, artinya tunduk. Tunduk patuh. Nah, kalau sudah tunduk patuh, ya apapun juga yang dikatakan Al-Quran jangan ditolak. Nah, orang yang mengingkari Al-Quran, mengimani sebagian ini dalam ayat apa tuh minu, Allah gunakan juga dengan kalimat tanya itu ya. Allah hinakan dia di dunia. Artinya apa? Allah bertanya menggunakan kalimat tanya lil ajli wa'idun, untuk dalam tujuan untuk memberikan ancaman kepada orang-orang yang berperilaku seperti ini. Ini dalam tafsir Imam At-Tabari. Imam At-Tabari itu ulama yang sudah mengarang buku selama hidupnya itu sekitar 50 juta halaman. Selama hidupnya. Bayangkanlah kalau dia umur 60 tahun, berarti setiap hari, nah bagilah ya, umur 60 tahun, katakanlah 65 tahun, 1 tahun 336 hari ya. Nah, kalikan 60 tahun, kalikan lembaran yang pernah dia karang buku itu. Ulama dulu minta ampun ya, berkahnya luar biasa ulama dulu ya. Zaman-zaman keemasan Islam. Sekarang ada nggak ulama yang punya karangan buku sebanyak itu? Dalam hidupnya, dalam satu riwayat Imam At-Tabari ini, ketika dia mengarang buku itu, kalau di total lembarnya yang pernah dia karang itu sebanyak 50 juta lembar. Berarti banyak betul itu bukunya. Maka kita tidak heran sekaliber Imam Syafi'i itu menulis kitab Ar-Risalah kalangan beliau itu sekali duduk tercipta buku tebalnya itu lumayan tebal ya, segini. Itu sekali duduk terbit buku. Itu berkahnya ilmu orang-orang terdahulu itu ya, yang termasuk Imam At-Tabari. Jadi Imam At-Tabari ini mengatakan di dalam tafsirnya ya. Jadi hal nunda bihukum, ketika Allah menggunakan kalimat tanya dalam ayat ini, itu bukan berarti Allah ingin mengetahui jawaban kita, tidak. Tapi pertanyaan ini li wa'idun, sebagai ancaman ya,
bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Jadi kalimat tanya bukan, kalau kita kalau menggunakan apakah itu ya macam-macam juga tujuannya kan. Bisa untuk mengulang. Apakah ibu belum kasih tahu? Kan sudah kan. Jadi kalimat tanya di situ bukan melulu kita betul-betul bertanya, tidak. Nah, Allah katakan hal nunabbiukum. Apakah kalian mau saya kasih tahu? Allah menggunakan nahnu di situ kan, nunabbiukum, kita. Ini bukan menunjukkan Allah itu banyak, tidak. Kalau Allah mengatakan kami, saya, nah kalau saya sudah jelas tunggal. Tapi kalau Allah katakan nunabbiukum berarti kami kasih tahu kepada kalian. Nah kalimat kami itu bukan menunjukkan Allah itu banyak, tapi dalam bahasa Arab penggunaan kata jamak sedangkan pelakunya tunggal itu adalah li ikroman, li takrim, untuk memuliakan dan mengagungkan. Ya. Sama dengan saya mengatakan kepada seseorang, antum kemana hari ini? Antum mau kemana kisana? Padahal dia seorang diri. Padahal seorang itu mestinya saya katakan kepadanya anta. Tapi saya gunakan kalimat antum. Nah, menggunakan kalimat jamak kepada seseorang itu fungsinya adalah lil ikram, untuk memuliakannya. Sama dalam bahasa kita sehari-hari. Kepada orang yang derajatnya atau orang yang kita tuakan dalam kehidupan ini, kita kan tidak langsung kowe arep nangdi atau kamu mau kemana. Kepada orang tua kan nggak mungkin gitu pakai kamu. Dalam bahasa Jawanya penjenengan. Nah, kalau penjenengan itu berarti memuliakan. Kalau bahasa Melayu Palembang diri, ya, diri. Diri itu artinya kamu juga, tapi untuk orang yang lebih tua, kita tuakan. Nah, Allah katakan di dalam Al-Qur'an nunabbiukum, maukah saya kasih tahu, saya beritakan kepada kalian bil aksarina a'mala. Nah, yaitu tentang orang yang aksar, orang yang paling merugi perbuatannya. Kalimat aksar ini dalam bahasa Arab disebut dengan ismun tabdil yang menunjukkan lebih. Aksar ini wazannya ya, polanya ya. Kalau kita mau membuat sesuatu itu lebih daripada yang lain, mengikuti pola af'al. Akbar artinya paling besar. Ajmal paling cantik, paling bagus. Akbah paling buruk. Nah itu ya. Jadi polanya kalau membuat sesuatu yang paling itu pakai kalimat itu. Asghar paling kecil. Jadi wazannya, polanya ikuti pola af'alun. Nah, ini sambil belajar bahasa Arab ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya kosakata Arab sudah banyak kita tahu. Karena kata-kata Arab itu banyak diadopsi ke Indonesia. Ini menunjukkan hubungan Nusantara dengan Timur Tengah itu sudah terjalin sejak lama. Maka banyak bahasa Indonesia yang kata-katanya itu banyak dari bahasa Arab, seperti majelis, hakim, nikah, talak, musyawarah, ya kan? Kemudian macam-macam, banyak murid bahasa Arab ini. Jadi
Allah katakan di dalam Al-Quran, aksar, orang yang paling merugi. Bil aksarina a'mala. Apa yang merugi atas dirinya? A'malan. Yaitu perbuatan-perbuatannya itu banyak yang merugi. Orang yang menunjukkan paling, ini bahaya. Berarti tidak orang merugi biasa saja, dia yang paling merugi. Yang kerugiannya lebih besar dalam kehidupan di dunia ini. Allazina dolla sa'yuhum. Mereka menyia-nyiakan kehidupan mereka di dunia dengan perbuatan-perbuatan yang rugi. Kalau dia perbuat itu pasti dia akan merugi. Ini hati-hati, jangan nanti. Ingat ya, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab Mafatihul Ghaib. Imam Fakhruddin Ar-Razi ini juga seorang penafsir. Bukan orang Arab. Imam Fakhruddin Ar-Razi ini orang Persia, jadi ulama terkemuka. Banyak orang Persia ya. Imam Bukhari bukan juga orang Arab. Kemudian As-Sibawih, orang yang menyusun nahwu dan sorof, ilmu bahasa Arab, itu juga bukan orang Arab. Jadi banyak ulama-ulama yang itu non Arab atau ajam atau orang selain Arab. Jadi Allah itu punya peluang membuka semua manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah untuk menjadi ulama, untuk menjadi khalifah. Karena khalifah itu juga nggak harus orang Arab. Pernah juga orang non Arab jadi khalifah. Seperti siapa? Muhammad Al-Fatih bukan orang Arab. Turki Utsmani bukan orang Arab loh. Tapi di masa Turki Utsmani inilah khalifah paling panjang umurnya, masanya. Jadi banyak ulama-ulama terdahulu yang bukan dari orang Arab. Di kita juga ada Imam An-Nawawi Al-Bandani, Imam Ahmad Khatib Al-Minkabawi dari Minangkabau, Syekh Abdus Somad Al-Palimbani. Abdus Somad, kenal bu? Kenal? Abdus Somad yang mana? Ini yang dari Palembang, namanya Syekh Abdus Somad Al-Palimbani, itu juga ulama besar. Apalagi Syekh Yusuf Al-Makassari, kemudian Syekh Hasim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, itu ulama juga. Ciri-ciri ulama itu ada buku Arabnya. Dia orang Indonesia tapi mengarang buku bahasa Arab. Nah itulah Syekh Hasim Asy'ari, Syekh Imam An-Nawawi Al-Bandani dari Banten. Kemudian ulama Madura banyak ya. Indonesia termasuk banyak melahirkan ulama-ulama. Tapi sekarang kok susah melahirkan ulama? Ulama allazina yakhshawna rabbahu, yang takut betul kepada Allah itu susah sekali sekarang. Nggak ada ulama sekarang. Ulama betulan gitu ya. Yang sekarang ustadz yang banyak, ulama dikit. Karena gelar ustadz ini gampang. Sekali naik mimbar turun jadi ustadz. Iya. Nah, Imam Fakhruddin Ar-Razi juga mengatakan begini, kenapa orang ini kok banyak yang merugi dalam kehidupan di dunia ini? Karena dia sia-siakan modal hidupnya. Dia punya modal tapi rugi. Tak pernah untung dia dengan modal hidupnya itu. Ketika ditanya apa yang kau maksud dengan kata modal, nah, modal yang kau maksud itu udah umur. Betul nggak? Kenapa kita masih bisa berjalan, masih bisa datang ke pengajian, masih bisa bekerja, bercengkrama dengan anak dan istri? Karena modal masih ada. Nah, modal yang gue maksud itu kata Imam Fakhruddin Ar-Razi yaitu umur.
Kalau mau bisnis modalnya apa? Umur juga. Betul? Bukan duit. Kalau sudah mati untuk apa itu semua? Iya kan? Untuk apa itu kalau? Jadi kalau mau dagang, mau bisnis, ya modalnya umur lah. Siapa bilang kalau dalam kapitalis ya rasul mal, modal duit, selalu duit kalau orang kapitalis. Tapi kalau orang beriman, banggalah kalau masih ada umur dan umurnya berkah. Jangan sampai kita menggunakan modal ini dengan perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri. Hati-hati. Ingat, sekarang kita masih bisa nih hidup nih ya. Kita masih bisa menghirup udara yang segar, melihat teman, bisa berinteraksi. Ini karena masih Allah kasih modal. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dan hati-hatilah menggunakan modal ini. Nah, karena orang menggunakan modal itu bisa berujung kepada dua kemungkinan. Kemungkinan untung dan kemungkinan rugi dan sangat-sangat merugi. Ayo, kira-kira kalau untung tuh enak atau senang? Enak ya, bukan senang ya. Enak dan senang. Kalau merugi, tidak enak. Banyak orang yang rugi bunuh diri, banyak nggak? Orang kalah caleg, banyak juga yang naik pohon pinang. Banyak juga yang ngomong sama kucing. Nah ini ya, rugi itu tak enak. Dia sudah investasi politik. Bayangkan, 2 hari sebelum pemilihan dia antar sejadah ke masjid. Serangan fajar, serangan subuh. Sudah investasi miliaran, ratusan juta. Lalu pada akhirnya si kawannya tak terpilih, langsung stroke ringan. Jari jemari kakinya nggak bisa digerakkan. Bayangkan itu. Akhirnya apa? Besok sejadah itu diambil balik. Nih ya, hati-hati, banyak orang yang rugi. Di dunia saja sudah Allah tambahkan kerugian. Apalagi di akhirat. Ingat, ada amal-amal yang tidak dihitung oleh Allah SWT. Allah batalkan amalnya. Allah anggap itu haba'an mansur, seperti debu yang berterbangan. Tak Allah catat satu pun amal perbuatannya. Inilah orang yang aksarina amala itu. Orang yang paling rugi karena perbuatannya. Dia bertindak di luar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan ibtada'u fil amal. Mereka mengada-ngada aja. Sesuatu perbuatan yang tidak pernah diperintahkan Allah dan Rasulnya. Dan yang paling sedih, menyedihkan lagi, mereka beranggapan bahwa perbuatan mereka itu sudah yang terbaik. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Bahwa apa yang mereka perbuat itu adalah sudah baik. Mengira yahsab itu artinya orang berbuat tanpa ilmu sebenarnya ya. Hanya rasa-rasanya ini baik.
perkiraan, dugaan. Dia sudah menduga bahwa yang dia sudah perbuat ini adalah sudah baik. Apalagi sekarang sudah pemilu, orang berlomba-lomba, niatnya baik, tapi cara untuk menggapainya tidak baik. Kira-kira itu diterima Allah SWT atau tidak? Nyogok hasil sogoan kasihkan ke anak istri, ngasih infak menafkahi anak dan istri itu baik atau buruk? Baik, bahkan kewajiban. Dia menduga ini hasil dari perbuatan saya ini, pekerjaan saya ini, nanti saya akan gunakan untuk menafkahi anak dan istri. Saya akan bantu anak yatim. Saya akan selamatkan janda-janda terlantar. Kan baik tujuannya. Tapi caranya yang tidak baik. Jadi dalam Islam itu bukan hanya niatnya yang baik, tapi caranya juga harus tepat. Caranya juga harus benar. Kalau enggak, perbuatan yang kita anggap baik itu tadi, Allah sia-siakan. Allah tidak tulis, bahkan Allah tulis sebagai keburukan. Jadi, cara harus benar. Rasulullah katakan dalam sebuah hadisnya, man amila amalan falaisa alaihi amruna fahuwa raddud. Orang yang bertindak dan berbuat di luar yang tidak aku perintahkan, yang tidak di luar yang aku contohkan, kata Rasulullah SAW, fahuwa raddun, tertolak. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW ini, Allah Rasul menggunakan kalimat umum, man amila amalan, perbuatan apa saja itu. Nah, perbuatan kita ini kan ada yang mahdo, ada ghairu mahdo, ada yang memang perbuatan yang sifatnya rutinitas alias ritual, seperti ibadah, ya kan? Sholat ini berarti rutin, disebut dengan ritual. Nah, kalau perbuatan yang rutinitas seperti ritual ini, insya Allah lah tidak ada yang kita mengada-ngada. Pasti caranya benar semuanya, betul ya? Nggak ada yang sholat subuh 3 rakaat di sini kan? Kalau ada yang 3 rakaat, itulah disebut bid'ah tadi ya. Mengada nggak ada. Tapi kalau beda niat itu nggak mengada-ngada. Mengikuti muqallid namanya, taklid dengan imam. Imam Hambali atau Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i, nah, niatnya harus dilantunkan. Usolli salat as-subhi rakaatal, ini imaman atau makmuman. Nah, itu Syafi'i. Ya, jelas nggak ada. Kaum muslimin nggak ada lagi yang urusan bid'ah masalah ibadah ini, insya Allah. Tapi bid'ah di perkara yang lain masih banyak. Mengada-ngada. Ingat ya, di luar apa yang diperintahkan Allah dan Rasul, perbuatan apa saja itu bid'ah. Mengada-ngada. Jadi cara harus benar, niat harus benar, cara harus benar. Memang betul. Karena syarat amal itu kan ada 2 saja sebenarnya. Satu, niat karena Allah. Jangan sampai kita tautkan niat-niatan karena manusia, karena ini. Sebagaimana banyak yang dilakukan orang-orang sekarang ini menjelang pemilu ini. Alias, apa istilahnya? Apa istilahnya kalau dalam pemilu ini? Berbuat ini sekedar untuk apa? Pencitraan. Nah, ya.
Kalau pencitraan itu sama dengan riya itu ya. Kan niatnya itu untuk dianggap, untuk dilihat. Ya kan? Dia datang ke tempat ini bawa bekal, bawa apa, bawa hadiah. Pastikan nanti dipoto pas saya ngasih nih ya. Kemudian diupload. Tujuannya untuk apa itu? Rame-rame pakai foto bepeci. Istrinya dijilbabi, anaknya dijilbabi sambil bawa Al-Quran dan tasbih. Iya kan? Lepas pemilu, lepas semua jilbab tuh. Itu apa maksudnya? Apa tujuan berbuat itu? Nah itu sebenarnya pencitraan. Maka pencitraan ini padanan katanya adalah riya. Riya itu apa? Untuk dilihat, dipandang, dianggap oleh siapa? Oleh malaikat Israel, oleh manusia. Hati-hati, makanya demokrasi ini adalah wadah riya akbar. Syirik akbar kata para ulama. Hati-hati. Karena dulu sistem politik Islam mengangkat pemimpin nggak melalui demokrasi kayak sekarang. Kalau dulu perwakilan saja, tidak semua rakyat memilih. Perwakilan. Namanya halul hali wal aqdi. Terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian Utsman, Ali bin Abi Thalib itu melalui halul hali wal aqdi. Dan dipilih dari generasi umat ini yang paling baik siapa? Dipilih, ketemulah Ali, ketemulah Utsman, ketemulah Umar, ketemulah Abu Bakar As-Siddiq. Tidak melalui sebar spanduk di mana-mana ini. Pakai apa? Pakai jurkam, pakai kos politik yang begitu mahal. Bahkan menggandeng 9 buaya untuk 9 buaya atau naga atau cicak. Naga ya Pak ya. Sejak kapan naga kok berubah buaya nih? Bid'ah. Nah, untuk mengajak mereka, nggak ada yang kayak gitu itu. Dalam Islam nggak seperti itu. Makanya kos politik dalam Islam sebenarnya kalau mau ngikut Nabi ya, jangan nanti kita bertindak tadi ya. Dolla sa'yuhu fil hayati dunia ini. Berpolitik tidak ikut Nabi. Dolla sa'yuhum. Aksarina amala itu. Apalagi di pemilu. Sudah menginvestasikan uang sebanyak-banyak. Ternyata perkara ini perkara yang tidak dibuat Nabi. Jadi kalau memahami perkara bid'ah itu harus luas. Jangan sempit masalah ibadah ini aja. Jadi lihat secara keseluruhan. Bahkan Allah katakan di dalam Al-Quran, "Falyahzar, berhati-hatilah kalian. Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah au azabun alim." Allah katakan di dalam Al-Quran, hati-hatilah kalian menyelisihi perkaraku, perintahku, syariatku, konsepku, hukumku, kata Allah SWT. Kalian kalau menyelisihi Al-Quran ini, kata Allah SWT, karena amrun di situ maknanya banyak. Ada perintah, ada Al-Quran, syariat, macam-macam. Digabungkanlah ya Islam itu. Kalau kalian menyelisihi perintahku, syariatku, ajaranku ini, angtusibahum fitnah, kalian akan terkena fitnah. Au azabun alim, atau azab yang pedih. Fitnah ini sendiri apa? Kesusahan, keresahan, kesedihan, penindasan, kezaliman, itu fitnah namanya. Terkena itu. Maka kalau di zaman ini adalah zaman fitnah, ini zaman kezaliman maknanya ya. Banyak terjadi kemungkaran, kezaliman, kemaksiatan, pengkhianatan dan sebagainya, itu disebut dengan fitnah.
Jadi kalau kita menyelisih itu terkena fitnah lah kita. Bayangkan itu, kita sudah investasi uang, investasi tenaga, umur, ternyata dolar sia-sia. Tidak Allah anggap, bahkan di akhirat kena azab lagi. Itulah yang disebut dengan aksarina amal, orang yang paling-paling merugi. Karena menduga, mengikuti dugaan. Makanya kalau bertindak berbuat itu harus dengan ilmu. Ketika kita melakukan sesuatu di seluruh aspek kehidupan ini, apa aspek politik, pendidikan, ekonomi, macam-macam, harus dengan Islam. Karena kalau tidak dengan Islam, percuma, sia-sia. Kau infak ini untuk apa? Kau masuk ke ranah itu untuk apa? Untuk menjalankan hukum Allah atau hukum buatan manusia? Lalu kau berinfak pula untuk menjalankan hukum buatan Adam Smith itu, Montesquieu. Kau infakkan hartamu, kau gunakan gelarmu, kau habiskan waktu dan tenagamu. Padahal itu dola sa'yuhum. Nah, hati-hati. Sama dengan orang tadi. Niatnya bagus untuk menafkahi anak dan istri. Caranya korupsi. Caranya maling. Caranya nipu orang. Mengambil hak orang lain. Tapi dia gunakan itu untuk menafkahi anak dan istrinya, menyantuni anak yatim. Benar niatnya, bagus, tulus. Caranya gak benar, dolla sa'yuhum. Orang seperti ini termasuk orang yang sangat-sangat merugi. Dan kehidupannya, waktunya sia-sia. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, jangan kita gunakan modal umur kita ini dengan perbuatan yang sia-sia itu. Ingat, segala perkara di alam dunia ini ada semuanya dalam Al-Quran ini. Ada semuanya hukumnya, caranya. Jangan kita ikut-ikutan kebanyakan orang. Berbuat bertindak dengan ilmu. Sekarang musim politik. Kira-kira politik menurut Islam bagaimana? Kan gitu. Jangan kita ikut-ikutan kebanyakan orang ini. Apakah Islam nggak ngatur masalah memilih pemimpin? Pemimpin itu tanggung jawabnya apa? Yang dijalankannya itu adalah kebijakan seperti apa? Konsepnya apa? Pedoman hidupnya apa? Hukum regulasinya apa? Masa di dalam Al-Quran nggak diajari? Lihat dulu Al-Quran baru kita ikut-ikutan. Kalau orang itu benar semuanya ikut. Kalau enggak jangan ikut walaupun banyak. Ingat, sekarang orang mau menjalankan Islam secara murni dianggap asing. Ghuraba, gharibun, asing kau. Kok Islammu enggak sebagaimana kebanyakan orang itu? Yang dia sholat tapi maling juga. Sholat 5 waktu rajin. Tapi maksiat lebih rajin. Kok enggak seperti itu? Kan Islam seperti itu semuanya kita ini, kata dia. Ikutlah. Gimana kebanyakan orang? Masuk neraka kok ikut-ikutan. Enggak boleh. Walaupun orang itu banyak, sesat, jangan ikut. Kita di pihak yang benar saja. Menurut Al-Quran. Ikutilah Al-Quran ini. Ini kan bukan perkataan anggota dewan ini kan. Ini perkataan Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau berkata pasti benar. Janji Allah pasti ditepati. Beda dengan janji politik nih. Janji tinggal janji. Lain di mulut, lain di hati. Nah, ini kebanyakan. Maka ikutilah kebenaran walaupun langit akan runtuh. Nah, ini prinsip ya.
Berislam jangan ikut-ikutan. Jangan ikutan kebanyakan orang. Iyattabi'una aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jadi kalau kita ini hidup ikut-ikutan, musimnya apa ikut, musim apa ikut. Banyak orang ke barat, kita ke barat. Banyak orang ke timur, kita ke timur. Enggak punya pendirian. Inilah penting ilmu itu. Ya. Memilih pemimpin wajib. Tapi caranya harus benar. Yang kita pilih itu, dia akan memimpin apa, menerapkan hukum apa, kebijakan seperti apa, untuk apa visi dan misinya, pelajari dulu semuanya, baru tetapkan pilihan. Kalau enggak, seluruh apa yang kita perbuat, apa yang kita putuskan di alam dunia, Allah minta pertanggungjawaban semuanya. Ya, ingat tidak ada lagi proses dalam menerapkan Islam ini. Menerapkan Islam berproses, Pak Ustadz. Hari ini kalau belum bisa meninggalkan khomer, ya pelan-pelan kata dia. Pelan-pelan gimana maksudmu? Kan sehari saya dulu 5 botol. Ya 2 botol dulu lah aku tinggalkan. Nggak begitu menerapkan Islam ya. Islam itu harus, semuanya harus kita terapkan. Kalau nggak bisa gimana caranya? Harus tahu caranya. Caranya gimana? Maka perlu ngaji ya. Kalau bisa ngaji sistematis lah. Ngaji Islam ini. Kalau caplok sana caplok sini ya nggak kelar-kelar. Tapi alhamdulillah Masjid Al Hidayah ini terus pengajiannya istiqomah. Saya lihat YouTube-nya udah banyak. Sudah mulai dikenal dari kalangan manusia dan jin. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau bertanya Bapak Ibu tentang orang yang paling merugi tadi. Jadi kita harus bertindak dan berbuat sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Dan di semua aspek, di semua lini, di semua aneka macam jenis perbuatan kita. Bukan hanya ibadah saja. Bukan hanya ibadah ritual, tetapi perbuatan kita secara umum harus sesuai dengan perbuatan yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan kita memahami perkara bid'ah ini dengan perkara yang sangat sempit. Sebagaimana pendapat sebagai kalangan para ulama yang hanya menyinggung bid'ah itu seputar ibadah saja, tidak. Ada juga bid'ah politik, ada. Bid'ah ekonomi, ada. Bid'ah terkait dengan interaksi antar umat manusia, ada. Bukan hanya ibadah, masalah ibadah ini saja. Kalau ibadah ini saya lihat di Indonesia ini nggak ada yang bid'ah. NU Muhammadiyah benar itu, Wasliyah benar itu. Cari ibadahnya. Nah perkara perbuatan yang lain ya di luar ibadah mahdo inilah yang harus kita, karena hati-hati, bisa saja pahala ibadah yang mahdo tadi bisa hilang, bisa lenyap gara-gara perbuatan yang lain tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.